Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Febriansah dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dengan angkatan 2020 dengan NIM 06121282802543. Di sini saya akan menjelaskan proses dari pengerjaan CNC UAS remedial kedua soal kode soal B yang telah diberikan oleh Pak Fahmi. Baiklah, di sini di dalam gambar soal ini, di sini ada 4 proses pengerjaan di CNC. Ada bubuk bertingkat, ada tempering, ada alur dan ulir. Untuk bubuk bertingkat ada di bagian di sini di titik ini, kita sebut saja titik A. Ini lebarnya itu panjangnya itu 24, panjangnya itu sepanjang 24 mm. Terus kita langsung melakukan tempering. Jadi nilai X sama Z nya itu adalah 24, X nya itu 24 dan Z nya -1. Nah, untuk seterusnya kita lakukan pembubutan bubuk bertingkat lagi dari titik ini sampai titik di bagian ini, sampai seterusnya di bagian sampai proses pengerjaan bubuk bertingkat selesai. Untuk pengerjaan bubuk bertingkat di bagian di belakang ini terdapat radius 4,5. Jadi dengan sudut 90 derajat. Jadi kita tidak perlu mencari nilai I dan K karena sudah karena nilai I dan K itu tidak perlu dicari lagi karena sudut derajatnya itu 90 derajat. Baiklah, kita masuk ke proses selanjutnya, itu proses alur. Proses alur ini ada di bagian sini. Kalian bisa lihat alur. Untuk pengerjaan alur, kita awalnya itu menaruh jarak bebas untuk proses pengerjaan alur. Kita bisa lihat kode di awal. Kode di awal yaitu G00 X45 Z-23. Itu artinya titik X itu berada di jarak 45 dan Z nya itu -23. Kenapa -23? Karena lebar pahat atau diameter pahat itu 3 mm, sebesar 3 mm. Jadi kita lebihkan dikit untuk proses pengerjaannya. Jadi kita ambil Z nya itu -23. Baiklah, kita lihat selanjutnya, kode selanjutnya G75. G75 ini adalah kode untuk melakukan alur. Dengan R1, selanjutnya G75. X nya itu kita lihat jarak X nya itu berapa? Ada 12. Jadi kita tulis X nya itu 12, Z nya itu -25, P nya itu 2000, Q nya 2000, dan F 01. Untuk pengerjaan alur selanjutnya yaitu kita ulangi lagi seperti semula. Kita lakukan lagi kode pengerjaan yang di atas. G00 nya itu X45, Z nya itu 34. Kita bisa lihat 34, dan
Selanjutnya G75 R1 G75, X nya itu X nya 26, X nya 22, maaf, X nya 22, Z nya min 34, P 2000, Q nya 0, F nya 01. Kenapa Q nya 0? Karena jarak pemakanannya itu tidak cuman 3 mm, jadi tidak bergeser gitu pahatnya itu. Oke, untuk selanjutnya bakal seperti itu untuk proses proses alurnya, untuk kode-kodenya alur. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses terakhir, yaitu ulir yang ada di bagian depan. Untuk mencari ulir, kita pertama-tama mencari nilai pitch, yaitu 0,6 dan dikali kisarnya itu ada di soal. Kisarnya itu udah ada di soal, yaitu 3. Jadi kita masukkan saja soalnya, ini angkanya 0,06 dikali 3 sama dengan 1,8. Baiklah, selanjutnya kita masukin saja angka-angka yang ada di soal. X yaitu 24 min dikurang 1/10 dikali P dikali kisar, maaf, dalam kurung min buka kurung 2 dikali P nya itu 1,8. Jadi maka hasilnya 23,7 dikurang 3,6, hasilnya 20,1. Jadi kita bisa lihat jadi nilai 20,1 akan dimasukkan di X di G76, X 20,1, Z min 20, P 1800, Q 100, F 3. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi CNC-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi CNC. Nah, selanjutnya kode-kode yang sudah kita cari, yang sudah kita tulis, itu kita masukkan ke dalam aplikasi CNC. Kita bisa dilihat kode-kode soalnya, kode-kode yang sudah kita cari. Kita ketik di sini, sudah diketik. Baiklah, untuk ukurannya, workpiece-nya itu kita ambil panjang 100 dengan diameter 60 dengan cekamnya itu 20, jarak cekamnya itu 20. Selanjutnya, nah, untuk tools, untuk pahatnya ini sudah saya atur. Jadi untuk pahat pertama, yaitu pahat untuk bubuk bertingkat, itu ada di pahat yang ada di nomor 26. Selanjutnya, pahat untuk alur ada di nomor 98 dengan diameter yang sudah saya jelaskan tadi, sebesar 3 cm, maaf. Dan untuk pitch, untuk pahat ulir ada di nomor 103.
Baiklah, kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Oke. Ini proses awal sebelum masuk. Ini proses awal, ya, bisa disebut dengan main program sebelum masuk ke dalam isi programnya. Ini adalah proses dari pembubutan bertingkat. Bisa kita lihat prosesnya. Besar ini kita akan mengganti tool alur, ya. Jadi ini adalah proses dari alur seperti yang sudah kita lihat. Seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah proses dari alur dengan X-nya itu sebesar 12 dan Z-nya itu min 25. Dengan P-nya itu 2000, Q-nya itu 2000, F-nya 01. Oh ya, di dalam soal tadi ada 4 kali proses pengerjaan alur. Ini untuk alur yang kedua. Dengan X-nya itu 22, Z-nya itu min 34, P-nya 2000, Q-nya 0, dan F-nya 0. F-nya 0,1. Kenapa Q-nya 0? Sudah saya jelaskan tadi bahwa pahatnya ini tidak bergerak, jadi ukuran benda kerja ini sebesar 3 mm, sedangkan pahatnya ini ukurannya 3 mm, jadi Q-nya itu 0, karena kita tidak perlu menggeser pahatnya lagi. Nah, kita masuk ke proses alur yang ketiga, yang selanjutnya. Dengan X-nya itu 26, Z-nya itu min 46, P-nya itu 2000, Q-nya 2000, F-nya 01. Ya, dan ini proses pengerjaan alur
Yang keempat, yang terakhir, sama saja di proses pengerjaan alur yang kedua, nilai Q-nya itu adalah 0. Baiklah, selanjutnya itu adalah proses ulir. Ya, bisa kita lihat proses pengerjaan ulirnya dengan kodenya itu G76, maaf, dengan nilai X-nya 20,1, Z-nya itu -20, P-nya 1800, Q-nya 100, dan F-nya 3. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya sama yang ada di soal tadi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf kalau ada salah dalam proses pembuatan video. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.